Halo Sobat Kalsia, hari ini kita mau berkunjung visitasi ke salah satu anak bimbel yang ada di daerah Cipinang Penas yang sedang berduka. Kenapa Kating kalau boleh tahu? Orang tuanya meninggal, mama. Jadi kita mau kunjungan, kita dari Kahal Ceria bersama Bunda juga. Sama Bunda Nita. Jadi kemarin juga kita sempat jenguk rumah sakit, cuman beberapa hari kemarin kita dapat kabar yang kurang bagus, mamanya sudah berpulang ke rahmatullah. Makanya hari ini kita mau berkunjung ke rumah salah satu orang bimbel Cipinang Penas namanya Quincy bersama Katri dan Bunda Nita. Sobat Katria, hari ini saya diajak oleh Komandan Tri yang PIC wilayah Cipinang Penas. Kebetulan mereka cerita kalau ada salah satu anaknya yang sedang berduka karena kehilangan orang tua. Dan hari ini kita mau sama-sama bertiga memberikan penghiburan, bahkan mau turut merasakan tanggungan sama Quincy ya? Quincy. Oke, yuk ikuti kami yuk. Let's go. Ya. Ya Imam, yang jalan ayo, atau nanti yang tahu jalan. Mestinya bisa ajak Kak Fia loh, mumpung libur gini lupa ya. Kak Fia kan dulu PIC di sini. Quincy ini termasuk anak yang rajin guys di Cipinang Penas. Kemarin juga pas pembagian hadiah kerajinan dia dapat karena dia anak rajin banget anaknya. Kelas berapa Quincy nih? Kelas udah SMK sih. SMA? SMA kelas SMA ya? 11 ya. Wow. Setia ya, anak yang setia. Iya. Kita bilang mau kasih ini duta kesetiaan, mestinya Quincy dapat nih per daerah. Lupa di ini nih, yang di pusat juga. Hati ya. Ini kali apa sih? Kali Ciliwung? Kali apa ya? Kali, sambungannya kali apa ya? Biasanya Sobat Kalceria kalau hujan deras ini suka banjir naik pasang ya. Daerah ini bukan yang Cipinang Bali nih. Ini misalnya naik nih. Oh, rumahnya di sini ya. Kamu nggak pernah ke daerah sini? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini Quincy, aku tahu. Hai Quincy. Semangat. Mana kamu nih? Udah lama nggak kesini. Kamu masih inget Kak? Masih dong. Nah, ayahnya ya. di dalam. Ya. Ayah. Turut berduka cita ya. Terima Makasih ya. Si ambilin minum sih. Sih. Apa? Udah selesai doa Pak? Ya. Belum. Belum doa ya. Oh, hati-hati. 3 hari. Ya. Ini nanti doain jam berapa nih? Habis isak. Bisa tuh jam Jam 7 lewat. Jam 7:30. apa? Ya. Quincy, kamu bisa calon yang kakak ngajar di sini nih. Oke. Kita sini aja atau di mana nih? Sini aja ya. Ya, tadi bawa kemana? Boy. Apaan? Motornya pindahin dulu kali ya? Gak apa-apa Quincy. Bawahnya, tendang. Apa? Halo Apaan? Halo, apa kabar? Baik semua ya. Saling dong. Halo. Apaan saling sama Bunda dulu, sama Kamu Bunda udah dulu. gede. Ganteng-ganteng nih. Sayang. Mirip banget sih engkau sama adik nih. Kakak sama adik nih. Mirip banget. Masih inget Kak? Siapa nih? Apaan masih inget nggak ini siapa Apaan?
Mami. Mami juga boleh kok. Sini. Iya. Udah. Ingat gak namanya Bunda siapa sih? Nggak tahu. Coba kapan kakak panggil kakaknya. Ki. Dulu dia masih belum ikut tapi masih kadang-kadang ikut, kadang nggak ya, kayak kakaknya yang bisa rajin. Ini ikut terus juga. Waktu bayinya ini waktu zaman waktu saya kan masih saya udah kami ada kali setengah tahun nggak sih ya? Mana? Iya. Adiba. Pas pindah di sini nggak ke sini. Oh. Iya, udah pindah sini ya? Di Cimory. Oh, saya kalau Senin ini Senin ya? Senin larinya banyak kan ke Basmol, Ampera. Enggak kena itu apa? Daerah Bulu Ayam. Kamu udah gede loh. Dulu masih baru 2 tahun. Ya, 2 tahun, 3 tahun. Ini loh 4 tahun kali ya? 5 ya? Wih, kalian pada kecil ya. Quincy gimana? Mama sakitnya berapa lama sih? Udah lama. Baru parahnya sekarang. Sakit apa tuh? Sakitnya sakit apa? Coba sini. Sakitnya sakit apa sih? Udah komplikasi sebenarnya. Apa aja tuh? Ada gula darah, ada darah tinggi, kolesterol ada kayaknya, sama vertigo. Terus waktu terakhir tuh Mama dropnya tuh berapa lama di rumah sakit? Waktu drop banget, seminggu. Masuk rumah sakit ya? Ya, udah minta maaf lu kemarin ini nggak cepet datang, tapi untung kakak-kakak datang ya. Makasih ya. Nggak boleh patah semangat ataupun sedih, bilang larut ya. Sedih pasti, tapi ya hadapi dengan semua dengan ikhlas ya. Ya, masih ada Bunda Nita. Kamu udah kayaknya bisa jadi kakak loh. Nanti kalau misalnya kakaknya datang kurang orang, kamu bisa mulai bantu ngajar. Iya. Ya, boleh loh. Soalnya setiap daerah kita perlu lahirin orang-orang yang punya kepedulian juga buat wilayah sini. Jadi nanti kamu bisa nerusin, bukan nerusin yang sendiri ya, tapi nanti kakaknya dampingi. Ya, ini Imam sama Tri bisa ada asisten nih. Kakaknya juga. Kamu pulang sekolah jam berapa? Pulang sekolah jam berapa? Jam 12, cuman bulan ini kan lagi PKL di sekolah. Paling lama jam 3. Tapi kenapa sih kamu, udah jujur nih, salut sama kamu yang setia ya. Kalau udah duta kesetiaan boleh nih ya. Disuruh mama saya ikut terus. Iya, ikut kakak ceria, sobat kakak ceria. Ini Quincy yang selalu setia ngikutin dari kecil. Udah berapa lama nih kamu ikut kakak ceria? Saya dari kelas 8 atau kelas 7 gitu. Dia selalu ikut, bayangin aja udah. Biasanya kan kalau udah besar pada jaim, udah nggak mau ataupun kayaknya kebentur waktu sekolah kan. Tapi Quincy ini selalu jadi anak yang setia ngikutin acara dan program kakak ceria. Ya mungkin Quincy, Bunda mau tahu nih Quincy kok bisa sih rajin banget sama setia ikut acara kakak ceria. Boleh tahu gak sih apa yang mendorong Quincy untuk bisa terus ikut kakak ceria gitu? Emang disuruh mama sih, suruh ikut. Mama? Iya. Mama apa dari awalnya memang udah pernah lihat program di sana ya? Iya, waktu di musola. Awalnya emang kan awal musola. Awalnya saya nggak mau ikut, cuman dipaksa mama. Jadi ikut terus. Iya. Namanya siapa sih? Ki. Coba buat cek. Ini siapa? Udah siapa? Oh, makasih. Iya, makasih. Aduh. Ayah boleh ikut duduk juga bareng-bareng, kita ngobrol. Gimana nih? Ya, selain mama yang ngajak, terus Quincy seneng ikut kakak ceria atau gimana? Senang juga karena kan waktu awal-awal tuh banyak ya teman-temannya, terus kakak-kakaknya juga seru. Makin lama anaknya lebih makin tersaring karena ada yang belum pulang sekolah, ada juga mungkin makin gede udah nggak mau ikut kali ya. Tapi yang kakaknya nih yang selalu datang nih, 2 orang ini setia ya. Iya.
Biasa emang Bunda taruh setiap daerah tuh ada kakak PIC. Gimana Iya. Pak? Jadi Mama atau mamanya Quincy ini atau istri Bapak ini sakitnya udah lama ya? Sakitnya sebetulnya udah lama banget. Iya. Tapi kan keluar masuk rumah sakit ya. Mungkin rumah sakit di mana rumah sakit Polri aja ada bangsa 4-5 kali. Udah tuh rumah sakit Bunda Alia. Dulu Bunda Alia, sekarang Alia Hospital ya. Itu ada bangsa 4 kalian juga. Udah tuh di Yadika tuh ada bangsa 5 kali juga. Emang rajin kunjung ke rumah sakit. Iya. Nah kan penyakitnya darah tinggi sama gula darah. Udah tuh sekarang terakhir ada migrain juga. Iya. Yang kemarin itu sih sebetulnya apa ya mungkin udah takdir dia ya. Obatnya tuh habis, obat darah tingginya hari Rabu. Saya ngomong udah kita beli aja, kata dia nggak usah ya. Nanti kan hari Jumat kita ke kontrol rumah sakit kan dapat obat, jadi nggak perlu beli lagi. Bener nih, bener. Kenapa apa? Nggak ada apa-apa kata dia gitu. Nah, begitu hari Rabunya terakhir, Kamisnya kan obatnya berarti udah habis. Kalau makan tuh nggak kekontrol kadang-kadang. Jadi apa aja dimakan, ikan asin lah, opor lah, semuanya dimakan, nggak terkontrol. Kalau biasanya ada obatnya, ada yang kontrol lah berupa obat. Dan sekarang pun nggak ada kontrol karena juga saya kerja gitu loh. Nah begitu makan-makan selesai, yang temennya makannya pulang, dia pingsan. Oh, harus makan ikan asin tuh. Makan asin, opor, dan yang lain saya nggak tahu juga itu. Makanya kata waktu di rumah sakit itu kan kesadarannya turun drastis. Udah tuh diaksara dokter gini, ini akibat darah tinggi sama gula darah yang tidak terkontrol. Iya emang benar katanya, nggak salah lagi. Sebenarnya kalau dari keturunan dia sih nggak ada. Iya. Mungkin ya pola-pola makan kali ya, pola pikir juga. Iya. Betul. Jadi sampai adanya penyakit itu, gitu kan. Iya. Nah kan ibunya udah nggak ada. Mungkin kalau si Quincy ya, ngikut bimbel, mohon bimbingannya lah lebih ketat lagi. Mungkin juga kasih pengertian-pengertian yang kan saya juga kadang-kadang ada nggak begitu kontrol dia secara terus-menerus kan. Mungkin kalau dengan kakak saya minggu sekali, mungkin ngomongnya bisa masuk ke kepala dia gitu. Ayah kerja apa? Saya sih kameramen di stasiun TV swasta. Oh, stasiun TV mana? TV One. Oh, TV One. Iya. Oke. Ya, kita sejujurnya bahagia punya anak seperti Quincy. Iya. Dia setia ya. Iya. Walaupun dia udah SMA tapi nggak pernah jaim, itu bagus sih. Iya. Karena kita modal untuk berhasil ataupun dalam suatu pencapaian cita-cita, kita nggak perlu jaim. Benar. Kalau kita malu, kita udah rasanya saya udah gede, nggak perlu lagi saya belajar. Iya. Ya itu pasti jadi stuck. Benar. Ini bagus sih ya. Nanti malah jadi calon penerus kakak-kakak yang di sini nih. Amin. Karena kalau setiap tempat kita perlu orang yang punya kepedulian. Jadi kalau misalnya Bunda kan punya 50 titik lebih ya area seluruh Jabodetabek, yang mana Bunda nggak bisa tuh ada di setiap hari kan ada 7-8 area gitu. Terus aku terpecah dari 8-7 area nggak bisa. Mau nggak mau memang harus penempatan. Harus bergantian. Iya, penempatan kakak-kakak PIC dan saya bergantian datang ke wilayah tersebut. Nah, kalau nanti Quincy udah ini kan bisa juga punya hati yang di sini jaga nih anak-anak di sini. Kalau ada kesulitan apa nanti bisa sebagai ini penyambung lidah nih. Informasikan ke kakak-kakak. Misalnya nanti kalau mereka perlu saya turun gitu. Ada pesan dari kalian untuk Quincy sekeluarga? Sebelumnya kita dari keluarga Kak Alseria turut mengucapkan berduka cita buat keluarga besar karena kepergian bunda dari Quincy. Kita turut berduka cita juga hal ini, dan kita tetap dukung dalam doa supaya keluarga juga tetap dalam keadaan sehat dan mengikhlaskan kepergian ibunda tercinta ya.
Tapi kita bersyukur masih ada Bunda Dita ya. Bunda akan ya berusaha sebaik mungkin untuk kalau bisa ada porsi-porsi yang mungkin Quincy lagi kesepian, lagi perlu nasihat seorang ibu ataupun lagi kepingin jalan ingat mama, WA Bunda, kalau WA punya nomor Bunda, kalau nggak punya catat, kalau enggak kasih kakak aja, jadi Bunda nanti sampai Bunda benar-benar singin, benar-benar ada buat kalian semua, walaupun nggak bisa mungkin 24 jam, tapi kalau memang ada urgent, kalau kadang-kadang teman Bunda bilang gini, kemarin kan ada ketemu teman baik, jadi dia mau ngajak saya ulang tahun sekali, mau ngajak saya makan, udah 2 tahun, 3 tahun, selalu berhalangan. Tapi dia bilang gini, kamu ini lucu ya, diajak makan susah, tapi kalau sudah pada keadaan sakit, berduka, kamu pasti hadir. Karena buat saya itu penting. Iya. Kalau ulang tahun masih setiap tahun, tapi kalau ya namanya orang meninggal ataupun lagi Kemalangan dan sesuatu itu kan enggak setiap waktu. Terus sekali lagi minta maaf, Nggak apa-apa, Bun. ada rasa di hati sih, aduh kayaknya kayaknya waktunya, tapi kayak di hati saya nggak bisa datang, tapi mereka ini setia juga kakak-kakak, waktu itu hujan-hujan tetap datang. Thank you ya, si kakak-kakak luar biasa. Buat Quincy tetap semangat ya, walaupun Bunda sudah dipanggil, udah kembali, tapi tetap semangat ya, masih ada papa, ayah yang harus diperhatikan juga gitu. Iya. Quincy juga harus jaga papa, ya. Iya. Jaga papa. Jadi ganti posisi mama. Udah bisa masak belum? Dikit bisa lah. Alhamdulillah. Wah. Hampir semua masakan bisa dia. Wah, alhamdulillah. Jadi bisa ganti posisi mama, ya masakin buat papa, bangun dari pagi, ya. Ayah biasanya pergi kerja jam berapa? Kadang bisa pagi banget, bisa siang, kadang bisa malam. Ayah bisa masak Kak? Bisa. Wow. Tergantung acaranya. Iya. Gimana Kak Imam? Kak Imam udah mau sampaikan sesuatu? Queen sabar ya sebenarnya. Dia anaknya kuat banget Mom sebenarnya. Sampai kemarin tuh dia nggak ada sedih, nggak ada apa, tapi kita nggak tahu hati dia gimana ya. Dia orangnya diem-diem aja juga. Iya, diem-diem aja, nggak ada info, nggak ada apa gitu kan. Mungkin kepribadiannya gitu ya. Iya, anaknya kuat juga sih, saya lihat sih anaknya. Cuman Queen kalau ada mau apa-apa cerita bisa hubungin kakak-kakaknya, ada Bunda juga. Pokoknya kamu jangan ngerasa sendiri walaupun udah nggak ada mama kamu. Masih ada kakak-kakak yang sayang sama kamu semuanya sih. Maksudnya semua kakak-kakak peduli sama kamu, semua sayang sama kamu. Tadi juga pada titip salam buat kamu kakak-kakak di sana semua. Titip salam buat Quincy. Mereka pada sedih juga dengar kabar ini. Semangat kan? Iya, makasih ya. Bapak juga semangat ya Pak. Tetap sukacita. Ya. Kalau setiap kali orang tua itu punya sesuatu kebaikan ya, warisan bukan bicara uang ya, tapi ada warisan yang ilahi yang Allah kasih. Misalnya papa ini seorang ayah yang benar-benar yang bertanggung jawab, yang penuh dengan kasih, cinta, yang pasti ada nih kebaikannya. Nah, mama juga pasti ada. Nah, mungkin ada gak sih mimpinya mamanya yang belum diwujudkan gitu loh, belum kesampaian yang Quincy atau ayah tahu gak? Umroh ya? Umroh ya? Umroh ya? Ya. Insya Allah kita berdoa ya, Pande, entah ayah atau Quincy bisa barengan umroh ya. Semuanya pasti ada jalannya Allah ya. Ya, yang penting dengan tulus ikhlas kita lakukan segala sesuatu dan kerja keras juga. Iya nih Quincy, soalnya pas iya. Kamu yang kuat ya Queen. Iya Kak. Ya, jadi kakak yang baik buat adikmu ya. Iya. Ya, maaf belum sempat bisa ikut. Gak apa-apa. Tapi baru tahu. Tadi ada ibu yang ini nih di sini tanyain kamu, Pi.
Ibu ini ya kakak ini bukan kakak ya. Bentar. Oh iya. Culture ya. Oh iya. Kita dapat wilayah-wilayah setiap kita datang ke bimbel itu awalnya dari kita bagi makanan nasi waktu COVID. Jadi waktu kita cari wilayah-wilayah yang mana kita lihat wah ada area-area yang sederhana prasejahtera, gimana kita bisa bagi nasi. Waktu itu kan COVID kan banyak orang-orang yang nggak bisa bekerja ya. Jadi kita keliling. Nah ini kakak Kalceria nih, Via yang dapetin wilayah ini. Jadi beliau yang datang dan selalu setia bagi nasi. Ini bahkan dulu saya dengar cerita Kak Via pada ini dia baru ada 2 tahun ya. Ya. Tapi tadinya sih Kak Via. Bahkan Kak Via pernah cerita ya Via ya. Waktu itu pernah bagi nasi sobat Kalceria. Kebetulan setiap kali kita bagi nasi, kita akan kunjungi tempat-tempat yang sama yang kita tahu mereka butuhkan. Nah, Kak Via pernah cerita kalau pernah sekali dia datang terlambat atau hari itu, gimana Via? Kamu nggak sempat bagi ya? Hari itu karena kehabisan kita kan bagi nasi setiap hari kakak-kakaknya ambil bawa ke wilayah masing-masing kan. Nah dia kehabisan, nggak kedapatan. Nah hari itu pas dia datang keesokan harinya, dengar kabar ada ibu yang meninggal gitu loh, yang nungguin nasinya. Oh nenek yang selalu makan nasinya kami gitu dan kita bagiin. Tapi hari itu karena Via nggak datang, jadinya bukan karena Via, memang nasinya habis ya. Jadi nenek itu meninggal. Jadi ada satu ibu yang cerita, dia nunggu nasi kamu, katanya nunggu nasi dari Kak Via. Jadi sobat Kalceria mungkin kita anggap segala sesuatu yang hal kecil yang kita bagikan itu mungkin banyak orang yang bilang cuma nggak seberapa, tapi itu sangat berarti buat kehidupan. Dan ternyata dari ceritanya Kak Via itu jujur sedih, kita aduh bener saya bilang kenapa kita sampai ini nih nggak kebagi gitu wilayah ini. Jadi ada satu ibu yang meninggal karena nunggu nasi satu bungkus doang, jadi tunggu. Oke Via, mungkin ada apalagi yang Via sampaikan ini lagi pas mereka harus sholat dan habis ada acara, kita akan mungkin nggak lama-lama ya, biar Quincy ikut sholat juga ya. Saya lagi halangan. Oh lagi halangan, halangan ya nggak bisa. Oke, berarti nggak buru-buru ya. Oke, mungkin Kak Via ada mau menyampaikan apa lagi Kak Via? Ya buat Quincy aja Bang, Quincy dia rajin soalnya mamanya anaknya baik, dia rajin Quincy, tak kuat kan. Iya. Dia juga tetap sayang kalian. Kalau Bunda Nita sama kakak-kakak yang lain semua sayang sama Quincy. Jangan merasa sendiri ya. Kamu ingat Banyak. yang kamu kangen kalau aduh pengen ketemu itu lagi gitu, udah lama nggak datang siapa tiba. Tapi ya sih, saya Iya, Kak Via iya. paling lama di situ. Datang iya. mulu soalnya. Iya ya, nanti kita misalkan bisa Kak Via kalau libur, dia kan sekarang jadi guru sekolah, nanti biar kalau dia liburan bisa mampir ya. Iya. Ya oke, tetap kuat ya sayangnya ya.